أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh nikmat yang luar biasa yang tak terkira. Hari ini iman Islam kita masih terpatri. Kita masih bisa berjamaah salat subuh. Kita masih bisa bersilaturahmi. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita lanjut, kita beristighfar dulu. Kita ingat dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat, yang telah lalu. Ya, semuanya sama-sama ya. Astaghfirullahalazim. 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 1000 kali tidak cukup Pak, satu hari Pak kita istighfar. Bapak Ibu, berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kadang-kadang kita patok ya 100 kali kata pagi, jadi jamin masuk surga. Kalau saya tak cukup 1000 kali pun tak cukup. Berapa banyak dosa yang sudah kita buat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami semuanya yang ada di sini ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau cerita ikhlas dan ridho. Apa sih beda? Apa sih samanya? Ikhlas dan ridho. Ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas itu kita memberi. Nah, jadi ikhlas itu yang kita berikan tanpa kita berharap, apapun harapannya, tanpa kita meminta balik. Nah, itu ikhlas. Mungkin saya kasih contoh yang agak ekstrim lah Ibu ya. Mohon maaf nih. Kalau kita buang air, Bu, itu kita tak pernah mikirkan itu, benda itu nak ngapa, nak apa, kita udah, kalau udah keluar udah lupakan. Pernah tak kita mikir, hari ini saya makan nyaman, mahal harganya sampai juta-juta, lalu kita tak mau nak dibuang tuh. Tak pernah. Ya, biarpun kita makan satu porsi 10 juta, itu mau harus dibuang. Iya kan? Nah, bayangkan Bu, kalau tidak dibuang itu jadi penyakit, itu malah biaya lagi, kita harus ke dokter. Betul tak? Nah, begitu juga ikhlas. Kalau kita tidak keluarkan, itu jadi penyakit. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi
Kalau kita buang air tuh sekali-sekali boleh kita tengok. Ini encer ke, warnanya kuning ke, hitam ke. Untuk apa? Untuk kita introspeksi. Oh, berarti saya salah makan. Oh, berarti saya ada penyakit. Begitu juga dengan ikhlas kita memberi. Kita beri, kita introspeksi sekali-sekali. Berapa tadi saya kasih orang tuh ya? Banyak ke sedikit ya? Oh, jangan kurang kali itu. Introspeksi sekali-sekali boleh kita lihat. Ya, begitu juga apa yang kita kasihkan tadi itu udah benar atau belum? Nah, waktu kita buang air itu kan sekali-sekali bolehlah kita tengok kan. Oh, salah saya tadi, berarti besok saya tak boleh ini. Kan begitu kan? Seperti itulah ikhlas tuh. Tidak pernah kita berpikir bahwa nyesal aku, tadi aku udah makan satu porsi 10 juta, ngapa aku buang? Takut ada duit. La haula wala quwata illa billah. Betul lebih. Nah, seperti itulah ikhlas. Ya kan, kita ini kadang-kadang ngasih, ya kan, betul? Ngasih, lalu kita berpikir pula, ngapa pula jadi aku ngasih dia tadi tu? Dia tu suka ngata aku. Allah ya Rabbi. Atau kita ngasih orang berharap, nanti dia ngasih aku lah kerjaan ke, ngasih aku apa ke, kayak itu bukan seperti itu. Ya itu contohnya tadi buang air tadi itulah. Betul Pak ya? Nah, itulah dia ikhlas. Kita tidak ada berharap apapun kembali dari apa yang kita kasih, kecuali pahala Allah, kecuali ridha Allah. Itu ikhlas. Nah, jadi apa namanya? Itu tadi berapapun yang kita kasihkan tadi bukan karena berdasarkan apa sesuatu yang kita harapkan dari apa yang kita kasih. Ikhlas. Kemudian bagaimana dengan ridho? Sama tidak dengan ikhlas? Kalau ikhlas tadi kita memberi, contohnya tadi buang air tadi. Kalau ridho kita menerima apapun keputusan Allah, itu ridho. Mungkin sampai sini ada yang kontra ya, ada yang kontradiksi, tapi ridho itu apa yang kita menerima apapun yang Allah kasih sama kita, termasuk bencana, termasuk COVID-19, termasuk apapun yang ada terjadi pada kita, kita ridho. Ya Allah, aku ridho apapun yang Engkau kasih. Engkau telah berikan aku banyak nikmat, Engkau berikan aku, Engkau telah beri keputusan kepadaku sebelum aku ada di bumi ini. Di arasmu sudah tercatat aku jadi apa, aku seperti apa, aku akan bagaimana. Ridho aja. Memang kalau kita tidak ridho seperti itu, kita mau ngapa? Biarpun kita nangis darah, biarpun kita guling-guling, memang bisa berubah. Udah ketetapan Allah kok. Memang siapa yang bisa merubah keputusan Allah? Siapa yang bisa merubah ketetapan Allah? Raja manapun, presiden manapun, penguasa dunia manapun, kalau Allah udah, hei kau seperti itu, hei kau kena COVID, kata Allah, ridho aja. Kita ini cuma bisa minta, ya Allah beri aku kesembuhan, ya Allah beri aku harta, ya Allah beri aku kenikmatan. Nikmat apa lagi yang nak diminta nih kita nih? Udah terlalu banyak nikmat kita nih. Udah terlalu banyak Allah kasih kita nikmat. Mau minta nikmat apa lagi? Kita alhamdulillah hari ini nikmat iman Islam kita masih ada. Ya kan? Berapa banyak orang yang kemarin masih beriman, subuh ini dia dah jadi orang lain. Berapa banyak itu? Itulah ridho. Kalau kita sudah ridho terhadap apa yang Allah kasih terhadap kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Macam mana Allah nak ridho sama kita kalau kita tidak ridho terhadap apa yang dikasih Allah? Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun, jangankan apapun, dunia, langit dan berserta isinya kecil bagi Allah. Jangankan kita ni mau harta 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun.
Dunia bersama isinya itu kecil. Bahkan kalau Allah sudah ridho sama kita, kita dikasih hadiah sama Allah berupa surga yang jannah pula. Surga yang jannah ya. Surga yang berupa kenikmatan yang tiada tara. Apalagi yang nak kita minta? Masih gak ada orang nyesal, ya Allah, ngapa hidup aku ni macam gini? Tak ridho dia dengan Allah, apa yang dikasih Allah. Ya Allah, kenapa dia ni nipu aku ya? Betul. Ya Allah sih. Termasuk kita tidak boleh kita menyalahkan orang yang sudah menyakiti hati kita. Kenapa tidak boleh? Allah sudah menetapkan, hai si fulan, hari ini jam segini kau akan ketemu si fulan yang ini. Si fulan yang ini akan menipumu 100 miliar. Ya kan? Itu udah ketetapan Allah loh. Lalu kita nyalahkan dia. Kau ni apa segala macam sampailah kita apa. Padahal itu udah ketetapan Allah. Kalau kita menyalah-nyalahkan dia, bahkan kita nyalahkan ketetapan Allah. Ya, kita usaha bagaimana caranya itu bisa kembali, bagaimana itu usaha, tapi bukan kita menyalah-nyalahkan. Kita tidak bisa menyalahkan kodrat Allah. Nak kita salahkan sampai ke mana? Nak kita bunuh dia pun misalnya, itu udah ketetapan Allah. Tak bisa lagi dia berubah, tak bisa lagi waktu berbalik. Ya. Jadi segala ketetapan Allah tak bisa kita kita mesti dalam hati kita mau je kita ni sakit hati. Kita ni Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang jadi orang ni udah rugi, jadi rugi 2-3 kali. Sekarang saya kasih contoh begini. Kita ni kecurian lah misalnya, barang kita hilang ya lah. Apa namanya ya, duit ke apalah, pokoknya barang yang kita sayangi hilang. Kita udah rugi dah tuh. Udah rugi. Kita tahu siapa pencuri dia, si A gitu kan. Kita mikirkan itu, kita buat masalah dengan dia. Kita lalu darah tinggi kita naik. Udah rugi 2 kali. Betul tak? Tadi dia rugi duit, rugi barang yang kita sayangi. Kita mikirkan gitu, sakit kita rugi 2 kali. Kenapa kita kalau udah rugi sekali udah ya rugi sekali, jangan gitu kan? Harusnya ya kita apa namanya? Ya kita urus dengan baik-baik kalau masih bisa diurus. Kalau tidak bisa ya jangan sampai darah tinggi kita naik, rugi 2 kali. Kalau udah darah tinggi kita naik, masuk rumah sakit, masuk tuh udah rugi lagi materi, udah rugi 3 kali. Ya kan? Ya kadang-kadang kita seperti itu manusia ini. Tidak mau rugi sekali, maunya rugi berkali-kali. Jadi apa yang kita terima, ridho aja, ridho Allah. Kalau kita sudah ridho terhadap apa yang ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Insya Allah, Allah sudah janji kalau ridho Allah sudah sampai ke kita apapun tadi itu, seperti tadi itu. Kita dikasih hadiah. Saya potong dulu dikit, belum lanjut nih soal rida ya. Sekarang kalau orang Cina komunis nampak muka kita rida ya. Jadi ada apa nama? Ada hal-hal itu. Jadi ya. Jadi begini, ini kan tadi kita cerita tentang ketetapan Allah, ya. Ada ketetapan Allah. Seperti juga cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang selalu meludah dia, ya kan? Ya kan? Rasulullah beritahu, tidak pernah dia membalasnya, ya. Karena itu dia tahu itu sudah ketetapan Allah bahwa suatu saat, hai Muhammad, kau akan ketemu si orang Yahudi itu akan meludahimu, ya kan? Jadi apa reaksi Nabi Muhammad? Dia berbuat baik sama orang Yahudi itu, ya kan?
Nabi Muhammad tidak menyalahkan si Yahudi, ngapa kau meludah aku, ngapa kau menendang. Tapi dia dengan dia berbuat baik, dia bersyiar Islam. Nih, aku Nabi Muhammad ini bersyiar mengajakmu kepada Islam. Aku tidak membalasmu dengan kejahatan. Nah, bisa tidak kita kayak gitu? Kita katakanlah seperti sekarang misalnya komunis. Ini biar diskusinya ya. Kenapa Allah menyediakan hukuman orang mencuri potong tangan? Hukum Allah itu ya. Artinya apa? Bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jadi kalau kita biarkan orang berbuat zalim pada kita, tidak kita tuntut, kita diam saja, berarti kita tidak ada upaya. Nah, ini yang kita perlu juga mendefinisikan tentang ridha ini, yang sampai kita harus betul-betul. Yang dimaksud ridho itu kita menerima apapun keputusan Allah. Itu hukum. Iya. Jadi begini, Allah itu sudah menciptakan hukum neraka buat kamu, ya kan? Artinya apa? Allah sudah menciptakan paman Nabi Muhammad itu, dia tetap seperti itu, dia akan masuk neraka, ya kan? Nah, itu apa namanya? Setiap orang, setiap makhluk dia menerima apapun keputusan Allah. Termasuk kalau misalnya ya, ini mungkin agak apa namanya, agak di luar kesepakatan lah, bukan di luar kesepakatan, di luar. Termasuk Allah menciptakan orang kafir, ya. Orang kafir itu udah dicatat dah dulu. Udah dicatat di arasnya, si ini jadi kafir, si ini jadi kafir, si ini jadi kafir. Termasuk paman Nabi sendiri. Tidak bisa Muhammad itu menjadikan dia orang Islam, karena sudah dia tercatat di arasnya bahwa dia jadi orang kafir. Apa bisa kita merubahnya? Tidak bisa. Udah ketetapan Allah. Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Untuk sebagai peringatan, untuk sebagai kita pembelajaran kita bahwa kalau orang kafir itu akan masuk neraka. Ya itu tadi seperti orang mencuri potong tangan. Bukan artinya kita pasrah. Kalau itu bukan seperti itu. Kita menerima itu hukum Allah. Hukum Allah seperti itu. Ya kita terima. Ridho terhadap hukum Allah. Jadi bukan artinya kita gimana tadi ya? Ridho aja. Allah sudah menciptakan, hai kau jangan berbuat maksiat, hai kau jangan berbuat komunis, jadi komunis, ya kan? Nah kita ridho, oh berarti Allah sudah menciptakan orang komunis untuk sebagai musuh kita, kan seperti itu. Jadi apa namanya? Kita tidak menentang keputusan Allah gitu loh, bukan perspektifnya gimana ya? Apapun yang Allah kasih ke kita. Lalu kalau misalnya tadi ada hukum mencuri potong tangan, lalu kita tidak terima itu, tidak ridho terhadap itu. Bukan. Ridho itu pokoknya apapun yang Allah kasih, termasuk bencana, termasuk apa yang menimpa kita, ridho aja. Ridho terhadap Allah. Bukan artinya kita tidak melawan. Misalnya ada orang komunis, hai kau jadi komunis, kita ini kan orang Islam, kau jangan. Bukan artinya kita tidak melawan, bukan seperti itu. Iya kan? Nah, jadi itulah. Jadi tadi antara ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas itu kita memberi, kalau ridho itu kita menerima. Terima aja. Terima apa yang udah Allah kasih ke kita. Mau kita apapun, mau kita guling-guling, mau kita nangis darah, mau kita apa, tidak akan bisa berubah. Udah catatan Allah seperti itu. Kita cuma bisa minta, kita cuma bisa berdoa, ya Allah berikan iman Islammu ini sampai akhir hayatku. Itu aja. Kalau kata Allah, oh tak bisa Islam kau nih, ku cabut ya. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi, termasuk nyawa kita. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi
kau hari ini, jam ini, menit ini, detik ini kau mati. Tidak bisa, tidak ada yang bisa. Semua udah ketetapan Allah. Jadi mungkin ini memang ada agak sedikit kontroversi, ya bukan kontroversi ya, tapi apa namanya, agak sedikit tidak umum lah, seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang ilmunya lebih, nanti mungkin agak bisa dikupas lebih dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau sedikit share di luar tema ini. Semalam saya dapat share dari direktur rumah sakit Aisyah di Jogja, saya lupa namanya. Antara hasil tes, rapid test, mungkin udah ada yang pernah baca Ibu ya. Ini penting untuk kita semua nih. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Hasil tes rapid test itu hasilnya kan antara reaktif dan non reaktif. Reaktif dan non reaktif itu tidak mencerminkan bahwa seseorang itu terpapar virus COVID-19. Ini tadi saya barusan ya. Jadi hasil tes reaktif itu artinya seperti apa? Reaktif itu dia bereaksi di dalam tubuhnya. Artinya orang itu sudah ada imun, sudah ada antibodi di dalam orang itu, maka dia bereaksi. Nah, itu reaktif. Ya. Nah, jadi kalau hasil tes rapid test itu reaktif, sebenarnya bagus itu. Berarti orang itu sudah punya antibodi, di dalam tubuhnya, sehingga ada virus masuk ke dalam, itu melawan. Nah, itu reaktif. Nah, tinggal bagaimana meningkatkan imunisasi, kekebalan tubuh itu tadi. Nah, yang non reaktif itu ya, itu orang itu sudah terpapar atau belum, ya, sudah terpapar atau belum, tapi dia antibodinya tidak ada. Jadi tidak bereaksi di dalam tubuh itu. Nah, itu Pak ya. Jadi sekarang nih yang salah di antara kita semua nih, reaktif lalu dia udah divonis dulu. Ini saya baru tadi malam nih rupanya seperti itu. Nah, kita jangan salah. Jadi reaktif dan non reaktif, nah itu jangan salah, belum tentu entah dia sehat entah dia sakit, belum tentu. Tidak membuktikan apa-apa. Yang bisa membuktikan bahwa dia itu COVID-19 itu swab dan apa Pak Matodin, satu lagi PCR. Itu rumah sakit umum tidak ada, yang ada baru di Jakarta sama di, tidak tahu yang di Untan tuh katanya apa, ke PCR atau swab, saya belum tahu yang itu. Ah, itu pakai alat itu baru bisa ditahu dia di cairan tenggorokan itu diperiksa. Itu baru nampak itu bahwa benda itu ada di situ atau enggak. Termasuklah suhu tubuh apa segala macam, tidak mencerminkan sama sekali bahwa itu orang itu sakit COVID-19 atau tidak. Jangan salah ya, jangan salah. Kita kesian sama orang-orang ini, begitu di tes rapid test reaktif, lalu dia dikucilkan kemana-mana. Ya Pak? Dia tahu Samiji. Ya. Kenapa? Di post ya di Facebook. Nanti saya kirimkan. Mudah-mudahan masih nanti saya kirim. Ya. Dari kami nanti saya kasih nomor. Ini ya. Bisa enggak itu di post di Facebook nih sekarang nih nanti. Enggak, nanti saya kirim aja. Nanti saya kirim saya seru ya. Omongan abang nih. Omongan abang sekarang nih bisa enggak di post ke Facebook? Oh boleh, bisa. Cuman saya kan ini share di sini. Nanti saya linknya aja. Nanti linknya saya kasihkan. Jadi nanti situ buka linknya, buka anunya. Ini ya. Jadi bukan saya ini kan bukan ahli. Saya ini kan berdasarkan apa yang dia ceritakan itu. Nah, gitu Pak ya. Jadi sekali lagi saya mohon kita jangan salah terhadap hasil
rapid test atau apapun itu tadi itu sebelum dia PCR atau swab. Nah, minta tolong Bu ya. Ya, sekali lagi kasihan kita nih, kasihan sama keluarga kita. Belum apa-apa rapid test dah, wah dia reaktif. Ternyata seperti itu. Nah itu. Nah, jadi mungkin ya, ya begitu. Masalahnya yang pegang kekuasaan, Pak. Ya jangan. Kita jangan. Jadi tidak bisa kita ridho menerima kebiasaan dulu. Akal mana kita bisa ridho. Pak Ahmad Nurdin bukan seperti itu konteksnya Pak Amul. Kita ridho atas ketetapan Allah menjadikan Sutarmiji sebagai gubernur kita, itu kita ridho. Tidak ridho jadi. Yang kita tidak ridho, bukan. Jadi apa? Bukan. Jadi saya kira itu aja lah. Pak, virus corona tidak takut dengan jam malam. Tidak tahu. Iya. Jadi saya kira itu aja lah Pak. Ini dah ngawur kemana-mana nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah ini tidak pernah saya kirim ke Sutarmiji. Tolong dibaca sekarang di Sajadah Padur. Ya. Saya kira itu aja dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.